Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahul awwalin wal akhirin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khashafna bihi wa bidarihil arda wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, qanitina wal qanitat, jamaah majelis ilmu Ahad Enjang Bali Muhammadiyah Masaran Sragen ingkang tansah dipun berkahi, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Lan saestu-estu ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Sepindah monggo sareng-sareng ngatahaken anggen kita ngaturaken puji lan raos syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kita sami tasih diparingi kesempatan kagem nyempurnaake anggen kita netepi Islam melalui majelis ilmu ingkang kita cintai ini. Mugi-mugi kahanan kados ing enjang menika saestu-estu saged kita lampahi kanthi istiqomah. Ngoten nggih Pak Mugi tenan ya karena ujian amal itu keistiqomahan. Mila niki donga tenan muga saged kita lampahi kanthi istiqomah. Terlebih belakangan ini kita, ya Allah, banyak kita dipun paringi pepeling saking ngarsanipun Allah, ya. Mulai dari peristiwa di Cilacap, ya Pak ya. Cilacap belum selesai, disusul Banjarnegara. Bahkan Banjarnegara sampai hari ini juga belum selesai. Disusul Jawa Timur pundi Pak? Semeru ya, Lumajang. Semeru itu gunung. Di Lumajang, ya Allah. Lumajang paribasan oleh nangis dereng entek luwe. Disusul di Sumatera, ya Allah. Monggo sareng-sareng rumiyin ngaturaken donga muga sederek-sederek kita muslimin muslimat yang pikantuk musibah saestu-estu ingkang seda muga dadosa mati syahid, ya dah. Ya, karena kematian syahid itu bukan saja di medan perang. Ada ibu-ibu yang melahirkan. Benar ya Bu ya?
kemudian tolabul ilmi fisabilillah, kita sedang dalam sabilillah, hatta yarji'a, bahkan sampai nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ini sabilillah Bapak Ibu ya. Mula ya aja ngantek kendu-kendu lantaran musim udan. Lah nek ra udan ya panas sambat. Panas udan ora sida ngaji nanti ya. Pokoknya tetap semangat nggih. Ini. Kemudian di antara kematian syahid itu al-gharaq. Gharaq itu tenggelam. Kecuali goroknya Fir'aun. Jadi katut itu beda nanti ya. Al-gharaq hari ini tenggelam itu tidak selamanya di air ternyata ya Pak ya. Ada yang tenggelam lumpur, ada yang tenggelam Lumajang tenggelam apa? Lahar ya Pak ya. Lahar. Sumatera tenggelam apa? Gelundungan. Tenggelamnya itu gelundungan. Nyun ngapunten. Niku enten di YouTube populer piantun Sumatera Barat karena ngomentari Pak Menteri jarene karena cuaca yang ekstrim jatuh sehingga banyak pohon-pohon yang tumbang. Nyun ngapunten basa kasari kula ndherek matamu becek. Sing keli iki ora nganggo oyot ya. Lha apa udan ki iso ngethok, apa udan ki iso ngraji ngono. Ya Allah, itu ada dua kata yang indah sekali ya Allah. Mila kita monggo dongakan mugi mereka itu adalah orang yang meninggal syahid dipun tampi dening Gusti Allah dipun pangginaken wonten ing swarganipun. Amin nggih. Dumateng sederek-sederek kita yang tasipun paringi selamat nggih mugi-mugi paringi sabar sehingga kesabaran yang tinggi itu muga-muga saged ngapurani dosa-dosa nipun. Kita hari ini baru sebatas bisa mendoakan nggih ya. Nah ini lah. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mila pagi ini temanya adalah memahami mana ujian dan hukuman supaya cerita kita ini jangan ngelantur Pak. Wis sederek kita kono ki susah malah sampean tambah-tambahi sing rena ini ben dalan ceritane ngoten nggih. Itu kan banyak kisah-kisah kemudian mau menghukumi sendiri-sendiri nanti malah kebablasan. Ada yang nulis Aceh itu dulunya Serambi Mekah, itu ya Pak ya. Wah sekarang ini jadi Serambi maksiat. Ojo awake dhewe ra ngerti. Mereka itu orang susah, nggih Pak nggih Bu. Ngoten. Ya. Ada yang khutbah itu di Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat itu kampung Islami. Semua adat bersendi. Kok meneng kabeh? Adat bersendi syarak bersendi kitabullah, gitu. Dan itu terjaga baik dulu. Tapi sekarang ternyata banyak karaoke dan klub-klub malam. Wis aja ditambah-tambahi awake dhewe aja melo-melo. Wis basane saudara kita ini nembe susah nggih ya. Wis didongake. Lah kalau kita mau bercerita supaya sesuai dengan tuntunan Allah, maka pagi ini bukan untuk sono, ini untuk ilmu gitu. Tulisan ini adalah untuk ilmu dengan tema memahami mana ujian dan hukuman supaya kita ngerti mana yang diuji, mana yang dihukum. Yang negeri kok apa Pak?
Konoha ya ta iki wis 1001 malam Pak ya ada negara yang punya aparat sekian banyak, punya aparat keamanan. Ono wong gawe lapangan terbang jarene ra ngerti kok ya enek kok. Ngono ya picek-piceke ya nesu. Ya. Sehingga kata Pak Mahfud ada jangan sampai ada negara dalam negara. Ya Allah. Kemarin ada komentar lagi tuh mahasiswa UI di depan dewan. Ngapain pemerintah sibuk katanya untuk sumbangan lagi ke rakyat? Berapa rakyat mampu nyumbang? Mbok yang ditanggepi katanya korupsinya sampai ratusan triliun. Udah itu aja katanya. Gek raglem jiko iki gedhe untuk bagian. Kalau rakyat itu kemarin Ustadz UAS di Solo itu untuk Palestina. Kalau pertemuan numuk ke wong segitu hanya mampu mengumpulkan 1 M itu Pak. Reuni 212 di Jakarta untuk Sumatera Barat yang katanya sampai jutaan orangnya. Tapi dana wong memang ramanya rakyat, nggih. Katanya terkumpul kisaran 10 M. Lho nek sing dibanding kono terus T. Ya ora usah jane lho ya. Nah, ini akhirnya banyak suara. Wis awake dhewe. Mila niki temanya bagaimana kita memahami makna ujian. Mana sih sebenarnya yang disebut ujian, mana yang namanya hukuman. Kita mulai mukadimahnya. Munculnya berbagai bencana ya tadi berbagai belahan dunia belakangan ini. Saya belahan dunia loh Pak, ora Konoha tok loh, belahan dunia ya toh. Apakah yang namanya banjir, belum lama itu banjir, topan di Amerika ya Pak ya, kemudian di Filipina, di Bangladesh, ya Allah, terbaru yang nggak pernah disebut gunung malah lembah di Ethiopia, nggih leres nggih. Itu seram bayangin berapa ratus tahun itu malah dari lembah tiba-tiba ngentut yang sedemikian dahsyat gitu, melebihi entutnya pundi nggih? Semeru ya gitulah. Allah itu maha segalanya. Gunung meletus, tsunami. Kata orang Aceh, banjir Aceh ini efeknya melebihi tsunami maturnya. Ya kata orang sana maka kita tulis tsunami. Gempa ya. Kemarin juga disusul gempa juga Pak. Gempa bumi, tanah longsor, angin topan. Itu kemarin di Wonogiri berapa kampung Pak juga kena angin yang luar biasa, angin topan, hujan berkepanjangan dan lain-lain ya, dan lain-lain. Yang penting jangan sampai saya ngaji dora mangkat orang ya Pak ya. Ini yang akhirnya sering menimbulkan berbagai persepsi, apakah itu ujian dari Allah atau hukuman ya. Kadang-kadang kita kan juga lagi diuji iya, kayak bahasa kenapa kemarin nggak mangkat pengajian, aduh lagi digoda setan. Andingnya bilang ora nek setan nggodha kowe. Kowe ora perlu digodha karo setan, malah wis dadi. Yo kayak ngono. Jangan mudah-mudah nuduh apa-apa godha setan. Kasihan setan ya Bu ya. Buku kula jek tak openi terus kok, kasihan sama setan itu. Jadi judulnya itu sampai gini, setan tertuduh. Kasihan apa-apa, setan apa-apa
Setan. Sholat subuh terlambat kenapa? Lagi digoda setan. Lah. Sapa setan apa sing arep nggoda model ngono? Oh iya to. Wong sampean ora pernah digoda setan nyat wis telat terus ngono. Ada orang ngaji jari setan itu kasihan. Jadi setannya dituduh. Sing nuduh sapa? Mbae setan. Mbae setan itu. Nah, ini. Baik, hukuman. Untuk itu mari kita telaah dengan baik supaya kita mengerti mana yang ujian, ya, mana yang hukuman, sehingga manakala menimpa kita, ya naudzubillah min dzalik, mugi-mugi kita sami dipun slametaken. Nggih, Pak, nggih. Monggo doa rumiyin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amin. Ya, supaya kita tahu apakah kita sedang diuji atau dihukum. Ya, di sini perbedaan ujian dan hukuman. Satu, ujian itu seleksi, sedang hukuman itu balasan yang disegerakan. Jelas gitu? Ya namanya ujian itu seleksi. Ora kaya zaman 10 tahun iki. Ngomong anak-anak kon ujian ning ya iso apa ora lulus. Lah kuwi jane ujian tenan apa ora? Ya toh? Wong jare ujian kok. Makanya itu anak-anak kita sinau sesuk ujian, rasa ujian. Wis dijamin wis jan aturan edan tenan kok. Nah, ini Pak Guru mumet tenan kok ya toh. Wong di nganggur lulus nguyak-nguyak sinau saiki wis. Ayo terus ini nanti di mana letaknya nggih? Ora usah ujian. Wis nek ngono dihapus. Itu untuk merusak Bapak Ibu. Jadi ketoke sedang ada muasa untuk merusak bangsa ini wis dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Lari kula anggaran bilang, ajarin ini, rakyat Indonesia itu seumpama andai kata ini tuh di akhirat, enek neraka kabeh. Aku tak bingung, ya Allah, aja ngono ta len. Jadi penduduk Indonesia itu enek neraka kabeh. Kenapa kok enek neraka kabeh? Wis ra iso metu. Enek neraka apa iso nyolot? Maksudnya keluar apa? Keluar dari cengkeraman segelintir orang yang punya duit. Sampai rame-rame memilih pemimpin dari pusat sampai daerah. Karek sapa sing dikarepke kono? Nggih. Ngono wis 50.000 kok tampa. Bener ya Pak ya? Jadi saya juga kadang-kadang tak renungke lah Pak, wong penduduk Indonesia iki ibarat ning akhirat ya nek neraka kabeh. Kenapa? Ora iso. Sudah enggak bisa keluar, kita ini udah dicengkeram semua. Apa coba yang bisa? Tanah sudah lebih 80% milik mereka, bahkan bikin negara dalam negara ngono nek sing pimpinane aku ora ngerti kok. Yo coba. Ribuan tenaga kerja masuk tuh dengan seenaknya sendiri. Ngono jare aku ya ora. Wis enek neraka. Wis enek neraka ora iso noleh, ora ketok kabeh. Iya, Pak ya. Ayo coba. Rakyat susah kaya ngene jek dinaikkan pajak, berpajak munggah ya mung di korupsi meneh. Lha coba. Arteria apa Pak? Demo. Tuh. Apa rampas aset para koruptor. Rampung demone. Gur dingono itam gitu coba.
Kenapa? Oh ning neraka wis ra iso komentar. Ning neraka wis ra nek pilihan. Iya Pak ya. Coba gur karek tanda tangan. Tut. Katanya, "Lu kalau tanda tangan jeruk minum kenapa? Oh, podo-podo nek nang rokok." Wis podo-podo nek neraka. Tak guwateke tenan iki anggere ulang mbek ngaji halas ra critake Pak wis penduduk Indonesia nek cara ning akhirat wis nang neraka kabeh. Lha wis ora nek pilihan apa? Iya Pak ya. Sing maling kaya ngono ya ijik leluasa ditangkepe ya ora ya. Coba bayangin kita. Nah, jarene tanah ra dipajeki sita. Kuwi ya lambe wong. Lambe menteri barang. Sita ya. Rekening berapa bulan, Pak? 3 bulan lah jarek ben kan nabung ngono. Ora nabung telung sasi tiliki yo entek ngono ya. Katanya mau dibekukan. Allahu Akbar. Listrik telat. Pedot. Apa pilihanmu? Ngono nek dikoki ada ngono wis nek neraka. Sementara segelintir orang yang bisa sudah punya kursi dengan leluasanya Pak. Coba. Ada satu daerah APBD-nya itu cuman 1, berapa triliun. Itu di situ ada korupsi 390 triliun. Pernah neraka kuwi Pak yo. Coba. Ini. Neraka. Ya Pak, Bu. Apalagi ini yang kuli-kuli kapur iki para guru nih. Ya Allah. Wis mulang ngantek ndomble lambene sesasi gaji 200.000 dituntut coba 100 juta gundelmu kuwi. Kiai Yudi Demak ya Pak ya. Astagfirullah. Yang nuntut gara-gara nyalek rakatut itu coba. Nek sing ngeten lak gampang len jawab. Kenapa? Padha-padha nek neraka. Neraka donya ya Pak ya. Mulai sing sregep ngaji, muga-muga kita semua di akhirat ahlul jannah ya. Ya Allah. Ojo ngantek kenal surga. Allahumma ajirna minan nar. 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 Alah ora ditira ke tibake. Tiwas tak baleni ping 9. Kanjeng Nabi niku nek bar salat subuh anggone maos donga Allahumma ajirna minan nar niku ping 9. Duh Gusti kula panjenengan slametke saka neraka. Ayo tak tekoki, ndek esuk wis donga kuwi rong. Urung. Sapa sing pon? Ya iki mau bar. Nganti tak baleni wis bar salat subuh jodoh lali Allahumma ajirna minan nar. Wis ana donya sampeyan nek neraka akhirat neraka meneh. Allah. Coba jenengan punya pilihan apa? Rakyat ini punya pilihan apa? Ya toh? Kemarin ada orang gendong beras malah dikomentari. Ya toh, hutan kok gunduli beras ya kok angkuti karepe ajeng caper rasakno bergaya mikul beras ala Umar bin Khattab. Alah. Enak sing nonton iki. Malah ngene komentar tuh beras wis kok usungi. Lha ya beras wis kok usungi katanya dana bansos sekian ratus triliun yang dikeke sampean 10% kuwi. Entek.
Ngono ketok-ketok kele ngangkut. Yo neraka dunya. Mula ndungane muga-muga besok dislametke saka neraka. Salah satu contoh Rasulullah bar salat jolali subuh bibar salat subuh Allahumma ajirna minanar. Wis hafal kabeh kok. Sapa sing ora hafal ngacung? Isin, asline ya ora hafal tenan. Allahumma ajirna minanar. Dene engko nek lali tak kei serep. Duh Gusti, kula panjenengan slametke saking neraka. Bualeni sak kesele. Ngoten. Lha karek terjemahan kok ya sing baler sing akeh ngono. Allahumma ajirna minanar. Oke. Jadi perbedaan ujian dan hukuman. Ujian itu seleksi, sedangkan hukuman itu balasan atas manusia sebagai akibat dari kegagalan dalam menghadapi ujian. Contoh kisah Qarun, ya. Qarun yang menyombongkan diri karena kekayaannya akhirnya ditenggelamkan di bumi oleh Allah supaya menjadi pelajaran manusia. Ngene iki ujian apa hukuman? Wah iki kaya sekolah tenan. Qarun iku diuji apa dihukum? Wis 100. Lah iya. Itu Qarun lagi diuji. Alah guna. Wah, ini enggak ngerti ya toh. Dalam Al-Qur'an kan banyak ada kisah Qarun. Ada Firaun ditenggelamkan. Kalau ini surat Qasas, ya toh. Kalau Firaun ditenggelamkan, hukuman atau ujian? Ya, coba jangan malah disebut Firaun itu mati syahid. Kenapa? Tenggelam. Itu bukan tenggelam, ditenggelamkan. Wa'agrakna. Bacanya beda. Ya toh? Pokok fi'il madi itu yang wa'agrakna ala fir'aun. Surat Al-Baqarah ayat 50 loh, di depan ndak, maka saya tulis. Gitu? Wa id faraqna bikumul bahra fa anjainakum. Kami selamatkan kamu hai Musa bersama pengikut-pengikutmu. Wa aghraqna, dan tak lelep-lelep setenggelamkan ali Fir'aun dan bala tentaranya. Iki kok gara-gara salah satu bentuk mati syahid itu tenggelam, nanti komentar Fir'aun mati syahid. Kenapa? Karena mati tenggelam. Enak bae gitu loh. Ya iya, karena mati tenggelam. Bahasanya bukan, tapi Firaun ditenggelam. Itu di ayatnya sebenarnya dia baru mau tobat itu. Amantu bi Rabbi Musa, aduh nek ngene iki aku ya percaya tenan, aku percaya karo pangeranmu. Terus malaikat Jibril teko duateng njiko puasir cuwe protke cungkang cangkem bosok san wis ngene kowe agek muni-muni ngono. Terus lelepke meneh. Dilelepke meneh. Ora mati syahid, diceprot karo pasir kok ngono. Orang mung sampai di situ, nanti di ayat yang lain kemudian kami selamatkan badannya ben dadi pepeling. Ngene iki lho wong sing dolim kuwi, sing jarene bondone ra bakal entek 70 turunan ning lho jerangkonge. Saiki nggo tontonan paling favorit wisata Mesir itu paling keren adalah nonton batange Firaun. Nonton ya, ini biro-biro umroh sekarang wah plus wisata Mesir mesti nonton batange Firaun. Itu mau nonton batange Firaun itu bayarnya berapa real gitu ya, bayar.
anak-anak kita yang kuliah di Mesir itu kalau dirupiahkan sekitar berapa? Kisarannya 450 Ustaz katanya. Nonton Badang bayarnya 350.000. 350.000. Ya Allah. Baik, itu ada kisah Fir'aun, kemudian ada kisah kaum Ad dengan kesombongannya, akhirnya Allah wa amma adun wastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asadu minna quwwatan wa lam yara annallaha alladzi khalaqahu wa asadu min quwwatan wa ka'anu bi ayatina yajhadun. Kaum Ad itu umatnya Nabi Soleh. Ya. Apa Pak? Hukumannya apa? Kasih angin sama Allah. Ya, Allah itu kadang angin yang begitu dingin sekali menghampiri kaum Ad, mampus Pak. Dan itu bersih semua. Dalam kisah Pak, kalau Nabi Nuh itu macem Pak, karena tenggelamkan itu umatnya Nabi Ad yang perkuasa, ya toh, wastakbaru fil ardi bighairil haqq, warna orangnya gede-gede seakan-akan tidak ada yang akan bisa ngalahkan. Ketika berbangga dengan kebesaran badannya, Allah kadang-kadang kasih ujian itu dengan yang kecil sekali. Apa ujiannya? Kasih angin yang dingin, tahu-tahu mati. Tahu-tahu apa? Mati. Kadang-kadang cuma begitu Allah. Ya. Dahulu ketika kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada raja namanya Abraha. Terkenal ya Pak ya? Coba kendaraannya aja gajah yang berpusat di Yaman, dengan gagah perkasanya akan menghancurkan Ka'bah, ditoke karo Gusti Allah. Allah itu kadang-kadang yang ngono, ambuh nggone dhek apa lagi ditoke karo Gusti Allah ya Pak ya. Ben klimaks sisan entekno kabeh, gunung kuntek, genti tuku laut entek, tuku langit. Kira-kira nek laut ini laut itu dari Kapling, dari Sumatera, dari Aceh sampai Irian Jaya, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa pinggir laut yang punya? Mereka. Itu persis kayak Abraha dulu. Abraha itu dengan pasukannya gajah, bayangin Pak, dari Yaman ke Mekah. Jalan aman semuanya, lapar di jalan, persetan onta siapa? Sikat habis. Dan terakhir yang disikat oleh pasukan Abraha itu ontanya Mbah Ngabdul Muthalib. Mbah Ngabdul Muthalib itu mbak Kanjeng Nabi itu sugih Pak. Kandangnya yang 100 onta, yang disita oleh Abraha itu sampai ratusan. Setelah disita, karena Mbah Abdul Muthalib itu penjaga Ka'bah pada waktu itu, datang, mana pimpinan Ka'bah ini? Ya saya. Kamu katanya diejek gitu, ya? Saya akan hancurkan. Ya silakan. Jangan tanya sama saya, katanya Mbah Abdul Muthalib. Lu katanya kamu yang punya. Enggak, saya enggak punya kok. Ya toh, iki nek sing duwe rek ngono. Lah nek apa hancur kaya nembung karo sing duwe ngono. Ora usah ngomong aku lah. Pokoke urusan karo aku, ontaku balekno. Ngono ta. Mbah Abdul Muthalib ku nek urusan karo aku, pokoke ontaku balekno. Abraha kemaki, katanya pimpinan Ka'bah yang mendunia. Ternyata sing dijaluk mong, ya udah balikin gitu. Bar ontanya Mbah Abdul Muthalib dikeke, terus Mbah Kong itu menek rodok yang nggon lereng gunung. Kalau yang jamaah haji kira-kira tahun 2000 sebelum,
tasih kenal istilah pasar seng, Pak? Nah, saya 2003, Pak. Saya bidal haji 2003 masih ngonangi pasar seng itu yang dari Ka'bah yang ke sono. Terus Mbah Abdul Muthalib metwengkreng enek nggon lereng gunung nonton wong sing mau menghancurkan rumah Allah. Nah, karena setelah dia bilang ya teko rabbah hadhil batil bah. Iki ana sing duwe ngono. Allah tiba-tiba turunkan burung emprit. Coba bayangin. Orang raja yang pakai gajah gitu loh. Allah memang ngoten untuk menunjukkan min ayatihi tanda-tanda kekuasaannya. Kamu pakai gajah, saya cukup dengan emprit. Emprit itu Tayron ababil itu emprit. Mula kuwi sing digawa mung sajaratun min sijil. Itu kalau di dalam kamus bahasa Arab kayaknya dimunjid. Yang disebut sijil itu ternyata itu bukan batu, Pak. Tanah liat. Tanah yang lah, terus ilmuwan modern itu yang disebut sijil itu mahmah atau lahar yang dari napa? Gunung berapi. Mahmah Merapi ketika peristiwa wedhus gembel tahun pinten, Pak? Bu? Pinten? Belum 2000. Masih 90-an ya. Yang peristiwa gembel niku. Itu kan bukan yang dikeluarin itu bukan pasir wedhus gembel itu. Napa? Asap. Saya sempat ketemu saksi. Meskipun setelah 2 hari juga meninggal, tapi waktu itu masih saged matur. Saya dengar bahwa ada wali murid dari pondok yang terkena dus gembel, sekarang sedang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Jogja. Lalu saya meluncur ke Jogja. Saya sempat masuk di PKU Jogja, ketemu nyun ngapunten, iki mboten ngrasani wong wis sedo ya, tapi pelajaran. Dari seluruh tubuh niku jenengan mirsani persis sate yang dibakar. Tapi keajaibannya Bapak ini ngomong dengan jelas. Pak, niki ustad saking Pondok Rawo. Alhamdulillah saya menyaksikan di situ. Terus cerita. Kita enggak arte kok wis ra tegel. Tapi Bapak itu cerita. Kula niki jagong Pak Ustad, terus tiang rame-rame eneng niku apa asap glundeng-glundeng ngoten. Terus kula ajeng mlayu ning alhamdulillah kula niku sadar pun nganggo helm, tapi jek sempat kula nglepas. Jadi nek pomo helme nempel terus kula niku sempat ngelepas helm, terus kula tandratke motor kula. Lah niku ngerti-ngerti rodane ki mak lereng. Jadi pelek itu kena asap, niku langsung mak let ambruk. Terus bar niku kula pun mboten ngerti. Ya Allah, kita ini bungkam 1000 bahasa. Jangankan kok bertanya, pun niki mau gada-gada kondisi gitu saged ngendika dengan jelas. Terus kita kemudian setelah kita pulang dapat kabar itu piantun Serumbung Magelang. Dia dari rumahnya itu ke atas. Padahal tempat itu setelah peristiwa ada yang mengukur dari atas itu sekitar 20 km. Metu saka udele Merapi kuwi mau ya aja ngesore to udele wae. Dul itu asap sudah jalan 20 km ngenai kendaraan pelek niku langsung lep. Makanya di surat Al-Fil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim, itu
Sing digawa emprit mau sebutir pasir nempel neng nggo numbu-numbune langsung luluh lantah sampai delamane. Resik itu betul. Itulah informasi Al-Quran. Kalau itu namanya hukuman. Ngeten. Jadi ini jelas. Nah gitu. Begitu pula kaum Ad. Ini kita contoh-contohkan saja supaya yang semuanya bersumber dari Al-Quran, ya toh? Dan dalam Al-Quran sangat banyak sekali kisah seperti ini yang intinya bahwa ujian adalah proses. Kalau ujian itu proses, ya. Ujian itu sendiri atau pengantar, sedang hukuman itu hasil. Kadang-kadang kita paringi udan dawa wis diuji, kita sesuk mangkat ngaji apa? Ora mangkat ra lulus. Mbok wis pokoke kadang-kadang kita ini gampang dalil udan. Ini kalau santri-santri, wah santri-santri kami anggere udan. Wes menenge. Ngene pamar putus. Solu firi kaliku, merikale sapa wae ra ndek kuda ya. Jadi anggere udan karo wis ora kudu neng masjid. Dulu itu Kanjeng Nabi nek udan itu ada boleh dijamak atau suruh sholat di rumah. Karena jenengan mirsani dhewe, jarak neng masjid itu zaman Kanjeng Nabi ki ya doh tenan. Saniki masjidnya sampean doh apa cedak? Ambuh kono. Itu nek nggenku niku paling jauh 1 RW. Nggih Pak ya? 1 RW ra enek wong 1 kelurahane nggene kula masjid tok eneng 36 e. Urung musolane niku 36. Lha niku kan manghitung sak kelurahane pirang RT ngoten. Nah kan berarti deket. Nek riyen dalane naik sama turun gunung niku nek udan dan qadarullah niki nyuwun ngapunten. Waktu pas saya haji itu terjadi hujan yang luar biasa Pak lebatnya. Sehingga ketika kita mau pulang dari Haram ndak berani jalan tuh jalannya nggih bar munggah terus medun yang sing sepuh ku yang gelundung tenan Pak. Banyune banter. Kanca kula saking Sukoharjo niku ngeten lek ngrasani. Ayo yo, ini insinyur, seorang insinyur teman saya nih. Wong Mekah pekok-pekok. Hei, iki tanah suci aku ngono. Ojo gampang ngrasani wong pekok-pekok ngono, jek kelingan. Lah kenapa kok pekok? Lah iya, lah wong dalan semeno kowe renek kalene aku ngono. Aku yang balik, gek-gek sing pekok iki kowe aku. Lu kok aku sing pekok, Pak? Lah apa keidalan wong urung mesti 3 tahun 4 tahun enek udan aku. Tiwas kok idalan enek mobil lewat malah gejeglong aku ngono. Lah sing pinter ra kei slogan. Lah nyatane iki udan niki bejane awake dhewe nggih Pak. Midak tanah suci sak umur agek pisan paringi alhamdulillah. Nah, itu proses gitu. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, ujian itu berdiri di depan sebab ya di depan sebab maaf. Sedangkan hukuman di wong urung ngapa-ngapa kok ujian. Kenapa enggak sholat subuh? Aku lagi diuji. Wuduhe urung uji. Aku lagi kita ini sering salah kaprah ya toh. Ya Allah, beras randuwe. Ya Pak ya. Duit entek usim udan gendenge bocor tikuse oke bojo lunga awak lara apa nek terus sampean arep ngomong lagi diuji itu bojomu lunga iki lagi ikhtiar berarti wis ujian apa proses? Alhamdulillah pinter sesuk ra baleni lagi proses juga gampang-gampang ujian ya nih ujian tuh berdiri di depan wong lagi ikhtiar kok urung rampung coba bar mulai nggo duit oke sampai nomor motor apa
Aku lagi diuji kenapa? Lah bojoku nggawe duit. Ya ujiane nek kawin neh. Gara-gara duite. Wah, ini ibu lagi. Ini ujian. Niku proses, sedangkan hukuman winggene belakang. Ya Allah, karena akibat dari sebuah perbuatan. Contoh, ini Allah memberi contoh seorang pemilik kebun yang menolak untuk membayar zakat. Ini ayatnya panjang. Kisahnya begini. Dahulu ada seorang ayah sugih dermawan. Wah, rajulun sahiyun. Wah, sahih itu sugih dermawan. Itu punya kebun. Setiap musim panen itu selalu dibagi jadi 3, Pak. Masya Allah. Ora 2,5%. Bagiannya telu. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kebutuhan keluarga, 1/3 untuk modal nanam. Jelas nggih? Iki wis ora sanggup matematika, wis ngono kuwi carane. Oleh memanage itu bertahun-tahun oleh orang tuanya. Setelah orang tua ini tidak ada, kebun ini diwarisin oleh anaknya. Bapak ini punya anak 3. Yang anak pertama pengen neruskan kisahnya koyok Pak E. Lah sing anak loro karo telu, ojo nek ngene terus ya awake dhewe ora pernah sugih ngene. Lah ya padha lanange siji banding loro menang sing loro. Wis ayate le maca nggo. Kisahnya itu ngoten. Setelah menjelang musim panen, sore hari rembukan, kita sesuk panen. Karena wis kadung menang sing loro. Lah piye carane supaya wong-wong miskin ora ngerti. Jadi kalau situ tuh sudah masa panen tiba, orang miskin ini sudah berharap karena memang selama ini gitu. Iki carane ngene, dirembuk, usulane keputusane sesuk oleh panen. Di sini disebut sobah. Sobah itu esuk-esuk banget waktu tahajud lah. Pokoknya sak durunge wong do tangi manene disepakati. Akhirnya dulur-dulur liya dikandani sapa sing sesuk arek melok panen, pokoknya esuk jam 3 kudu wis mangkat. Lho kok ya ngono wong panene biasane ya awan karo ben engko rampung oleh panen wong miskin agek tangi. Ngono lho Pak. Metamit wong pelit kok kaya ngene ya Allah. Kira-kira nek wong masyarakat lah ya wis amit-amit ngene Pak ya. Wis metamit 17 setan wis aja ngantek ngono. Lah akhire napa? Berarti sesuk sing arep melok panen saiki sore-sore kudu turu. Jam 2 nek cara awake dhewe 2:30 wayahe tahajud nggawa keranjang, nggawa sapit nyang mau berangkat ke kebun untuk panen. Setelah tiba di kebun, Masya Allah, tiba-tiba kebun kurma anggur itu terbakar kosong bersih. Kesimpulan ayat ini ngoten. Dan ini jenengan mau baca tafsir yang berapa kitab yang tafsir sama kisahnya. Dan setelah itu baru tahu sing tua siji mau ngomong, aku lak wis ngomong. Kedek wingi iki olehmu pelit aja gebah. Lah nek wis ngene iki arep kepiye? Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun di ayat 33. Ngoten nggih Pak ya? Itulah yang dalam Al-Qur'an disebut terkenal namanya pemilik kebun, ashabul jannah. Jannah itu bukan surga, tapi kebun. Banyak Pak kisah-kisah seperti itu, gitu. Bagaimana kisahnya? Ini yang paling populer aja yang saya ambil. Di sini nggak saya tulis, habis soal lembarannya karena dijatah. Masih ada yang selalu ingat kisah Salabah ya Pak ya? Bagaimana kisahnya Salabah habis, termasuk Fir'aun, Qarun, habis semua. Itu sama harta. Nah ini. Kemudian yang ketiga, sumber ujian adalah istiqomah. Sedang sumber hukuman adalah kefasikan.
Ya. Sumber hukum, sumber ujian itu istiqomah. Di sini dikisahkan keimanan dan keistiqomahan adalah dalam beragama adalah sebab datangnya ujian. Dari sini para nabi adalah orang yang paling besar ujiannya. Hadisnya itu agak panjang Pak. Ini kisahnya insya Allah populer, maka saya potong. Ya tahu? Orang yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Summa yali, kemudian berikutnya. Awake dhewe mbuh berikut yang keberapa ya Pak ya? Nabi, generasi kedua sahabat, generasi ketiga tabi'in, generasi empat tabi'in, generasi kelima a'immatul kubro, ulama, terus baru ulama jauh panjang sampai di kita Wali Songo, nggih Pak? Wali Songo kemudian kepada ulama sampai kita ujiannya sekarang cidik tok. Karena tapi istiqomah ya mung sidik. Itu karena istiqomah atau tidak. Al ulama warasatul anbiya wal anbiya akbarul imtihan. Para nabi itu paling berat ujiannya, maka istiqomah. Istiqomah. Sementara nah itu namanya kalau sumbernya hukuman adalah fasikan, fasik, nerjang aturan anggaran. Nah ini hukuman ini jangan bilang lagi diuji. Kalau fasik adalah namanya ujian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rasul sendiri, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian derajat berikutnya, dan seorang akan diuji sesuai dengan derajat agamanya masing-masing. Adapun hukuman sumbernya dan sebabnya adalah berpangkal pada penyelewengan dan kefasikan terhadap agama Allah Subhanahu. Sekarang yang melanggar aturan Allah ternyata tidak selamanya orang-orang yang bodoh-bodoh. Bapak Ibu yang merakot dana haji kuwi guys guyu sik tau sampeyan iki. Ora kuwi ngerti halal haram ra? Ngerti halal haram ra? Ngajine, awake dhewe ngajine cabuletin. Mereka itu ngajine Pak, bukan Fathul Mu'in, Fathul Wahab, diserat, dimplok kabeh Pak itu. Luar biasa. Aku lagi ajeng ngatamke Fathul, bahkan opone Fathul Wahab, Fathul Mu'in ora barbar. Bala boro-boro Fathul Mu'in, saya mau istiqomah anggere sur maca kitab niku. Bulughul Maram. Bulughul Maram itu ada 1390 hadis. Wah itu ngantek wis ini oleh ku ngaji tak eling-elingi agak tekan hadis 800 piro ngoten Pak. Mereka khatam luweh saka iku Pak. Lah kok jek doyan dana istiqomah apa fasik? Ujian atau hukuman? Wis pinter. Wah iki jenenge nganggo papan tulis pol ya. Angka 4, ujian itu adalah jalan untuk mendapat kedudukan. Sedangkan hukuman sebagai penghalang. Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Allah tentang kisah Nabi Ibrahim. Sampean kalau ditanya siapakah orang yang paling banyak ujian dalam hidupnya di antara orang soleh, Nabi Ibrahim. Dan siapakah orang yang setiap ujian lulus? Nabi Ibrahim. Nabi Musa aja gagal. Nabi Musa sempat diuji oleh Allah dulu. Karena dia mengatakan bahwa orang yang paling pandai, tidak ada yang melebihi. Allah uji. Dia datangkan seorang hambanya, namanya Nabi Khidir. Leres Pak? Dalam Al-Quran, Nabi Musa didatangkan oleh Allah, diuji dengan Nabi Khidir. Ya coba. Nabi Isa banyak, ya tuh ternyata gagal terhadap
Tapi yang gagal umatnya. Karena saking khusyuknya Nabi Isa itu, sehingga para pengikut-pengikutnya itu ada yang kebablasan. Kebablasannya apa? Kebablasannya akhirnya dia anggap dia sebagai Tuhan. Iya kan? Maka disebutlah sebagai Tuhan anak. Maka di dialog agama itu ada seorang ibu kampung pakai kudungnya cuma diginiin, itu tanya, Pak, tanya dia, mohon maaf, saya cuma mengikuti diri itu pada tanya, Pak, kalau Nabi Isa itu Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, kok datangnya belakangan ya? Lah orang-orang dahulu Tuhannya siapa? Wah, mandi keringet sing ditekoki, Pak. Satu lagi, si Jerong dijawab, kok si meneh ngono. Ya Pak, satu lagi mau tanya, kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan, Nabi Isa itu kan dapat wahyu, Pak. Oh iya, loh, bagaimana kok Tuhan dapat wahyu? Lah sing ngai wahyu ini wis kalah ya Pak ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim lulus semua. Wa idzi betala Ibrahim rabbu bikalimatin fatamahunna. Jelas kan? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat, itu artinya ujian. Lalu Ibrahim menunaikan semua, berarti Nabi Ibrahim ison jawab kabeh. Pertama rikala piyambake merusak para apa Pak? Patung-patung, diuji juga. Ibrahim dicekel. Siapa yang menghancurkan ini? Gak tahu. Bohong sama musuh itu boleh. Dalam ilmu fikih bohong dengan musuh, lu sama musuh kok mantro-mantro ya dikontaki tenan. Enggak tahu saya. Kamu jangan berlagak semua saksi menyatakan kamu enggak. Ngeyel, ya enggak dong. Lah terus siapa kalau enggak? Ya tekoke sing gede. Waktu itu sing gede dicek, tanya itu loh yang megang kapak. Lalu Nabi Ibrahim digoblok. Oh goblok toh kowe iki. Kuwi iki watu ora iso ngomong kok kon tekoki, kowe goblok kowe. Kowe iki ra iso obah mosok ngentekke watu sakmene oke. Nabi Ibrahim, lho, lah nek kowe wis ngerti ra iso obah, ra iso ngomong. Lah kok berarti kowe mbae menang. Akhire raja putus asa ngadepi wong kong ngene iki ngentekke lambe. Akhirnya cekel Ibrahim, bakar. Saking judeke dibakar delalah selamat. Masyaallah. Itu perjalanannya jauh. Setelah menikah lama gak punya anak, diuji oleh Allah. Istrinya Nabi Ibrahim itu cantiknya luar biasa. Namanya siapa Pak? Istri pertama Saroh. Saroh itu ratu kecantikan sejagat. Biasanya istri-istri Nabi wayu-wayu Pak. Rasa pengen gue. Ya pengen istrinya wayu dadi Nabi. Ya dadi ulama ngono lho, ya dadi ulama, dadi para kiai-kiai mesti ayu-ayu ngoten. Itu wis cerita ket mbiyen, wis distempel karo Gusti. Saking cantiknya di masa Nabi Ibrahim itu ada raja yang punya satu departemen namanya Kementerian Golek Wong Ayu. Jadi menteri kok gayane wis kluwiling anggere nek wong ayu diambil ke istana. Lah wong ya ayu tenan, kena razia istrinya Nabi Ibrahim itu. Kenapa? Lah iki. Lah bar kuwi wong lagi jalan-jalan karo Nabi Ibrahim. Lah ditanyai gitu terus ini siapa ngono? Dia bilang, bohong sama musuh boleh? Iya, ukhti. Nabi Ibrahim tuh ditanyai, sing enek iki sapa? Elen jawab, dia saudaraku. Iya, ukhti. Bukan dia jauh jati. Dia bilang ini bukan istriku, dia bilang ini saudaraku. Itulah yang kemudian menjadi kaidah bahwa saudara itu ada senasab dan saudara seagama. Kuwi akalah-kalane Nabi Ibrahim. Wes, gara-gara dia bilang saudaraku,
istrinya ditangkap, Nabi Ibrahim selamat. Sebab kalau dia bilang istriku, Nabi Ibrahim dihabisin, diambil. Setelah dibawa ke istana, istri Nabi Ibrahim itu anggriarek dicedhaki karo raja. Itu kejang semua rajanya itu, Pak. Sikil kaku, tangan kaku dadi kaya patung. Wis, ya ben sabar sik, ayu kok. Sesuk baleni ngono meneh. Sampai beberapa hari ngono meneh. Terus raja bilang, "Wis iki menungso." Wong Jawa maturi apa, Pak? Wis iki sangar iki, gawe rusak. Wis balekno wis malah dadi gendro nek kerajaan, tapi dia punya rasa takut. Engko tak balik ketok aku ya pikir-pikir, terus ditambahi hadiah. Diambilkan putri-putri yang ada di kerajaan yang cantik-cantik tadi. Jatuhlah yang jadi diambil itu namanya Hajar. Ini tak hadiah ke, engkau kekno bojomu. Ya orang ngono, hadiah bawa pulang sebagai pembantu lah, pembantu. Kalau zaman dulu namanya budak. Budak dibawalah. Kemudian jadilah istri Nabi Ibrahim yang kedua. Bapak-bapak yang kedua kayak Nabi Ibrahim. Sing goleke Mbok boleh tapi tidak serumah. Kisahnya biar tidak serumah. Itulah kemudian Hajar dibawa pergi sama Nabi Ibrahim jauh dari Palestina. Wah, kalau yang kedua bulan madunya jalan-jalan dari Palestina sampai Mekah. Sampai Mekah ketemulah tempat biwadin ghairi zar'in. Itulah kisahnya sampai lahirnya Nabi Ismail. Lulus terus, itu namanya Nabi Ibrahim. Maka ini ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Sehingga kenangan Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya. Oke. Yang kelima, ujian berpangkal dari kecintaan Allah. Sedangkan hukuman berpangkal dari kemurkaannya. Ujian berpangkal atas kecintaan Allah dan ketaatan kepadanya. Sedangkan hukuman itu isyarat kemarahan. Ya mbuh, datangnya berbagai peristiwa ini monggo diukur dari kacamata Al-Quran wa Sunnah. Boleh jadi itu sebagai ujian bagi orang-orang tertentu, tapi juga boleh jadi sebagai hukuman. Apakah Allah kiwis arep buka borok-boroknya para maling-maling berdasi ini, ya toh? Dibongkarnya lapangan terbang, iya Pak ya. Dibongkarnya ternyata gunung itu isine gelondongan tanpa pabrik, langsung masuk di kapal Pak, itu langsung kapal. Sekarang terbongkar semua, wallahu a'lam. Yang penting kita pun ngaji ben kita ini nek matur ujian apa cobaan kan jelas nggih. Oke, kemudian yang keenam, ujian itu dapat mempersatukan umat, sedangkan hukuman itu merupakan sebab-sebab perpecahan. Itu real Pak ya. Kaum muslimin itu diuji dengan teori yang dibikin oleh Amerika, namanya teroris. Lihat Pak, setelah Amerika bikin program teroris untuk menghabisi umat Islam, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Justru sekarang dunia barat itu kewalahan, sekarang orang masuk Islam Pak. Leres. Saya tuh musim hujan itu sering bilang di mimbar, kalau udan wae kok ya ora mangkat ngaji. Nek kula niku kelingan zaman tahun 80-an, 90, 80 sudah ada sriwing-sriwing. Wong arep ngaji neng masjid niku dulur tak kandhani, nek ora duwe izin mesti ra iso ngaji. Pengajian ndak ada surat izin, nek ra ustate takmire sing dicekel. Apal banget lho.
Kula niku didandani nek nggon kandang sapi nate didandani tengah dalan ya nate wis ngono wae tak. Saiki ngaku wis ora kok. Kenapa? Karena habis ngaji kita dilewatkan belakang masjid, jak nyang kandang sapi ganteni kelambine, kalungi sarung kok icaping. Lah nek ya takmire kena 5 tahun. Itu ngaji, orang ngaji apa-apa. Ya ngaji ngeten iki. Kula kan mundur sing enek kira gantian takmire. Blusuke kandang sapi, ana yang di dalan. Rekosane ngaji ki biyen ngono. Lah nek saiki mau ngudan kok ora? Semangat. Kula kadang kula nggih terpancing sekali. Saya sudah aktif berdakwah sejak 80, masih senggil Pak. Saya mulai ya secong wae. Kenapa? Wis urung diganduli bojo, urung ganduli anak nekat tenan mawon wis. Mandek tengah sawah digoleki wis meneng. Wis. Itu namanya ujian mempersatukan umat. Sekarang ini kita diberi kemudahan luar biasa, ngaji neng masjid, neng omah, neng bale, neng kantor leluasa. Monggo dimanfaatke. Kesempatan ini niki kita juga nggak tahu. Jangan-jangan ada waktu yang tidak lagi seperti ini. Dan yang terakhir, mohon maaf waktunya habis. Ujian itu membutuhkan ketakwaan dan kesabaran, sedangkan hukuman membutuhkan taubat dan istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, makaten kajian kita pagi ini temanya pokoknya sesuai dengan peristiwa yang lagi hangat, supados kita umat Islam itu tetap memandang sesuatu berdasarkan tuntunan Allah Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekian ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.